Culpae poena per esto, hukuman harus timpal dengan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wiwit Aryani, SHM Hum selaku dosen pengampu hukum pidana khusus. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tindak pidana terorisme dengan nama kelompok. Yang pertama ada Rina Yuniar dengan NIM 2021-20-127 dan Satria Ilma Maulana dengan NIM 2022-20-219. Yang pertama ada pengantar tindak pidana terorisme. Menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2003 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana murni atau malapers yang dibedakan dengan administratif criminal law atau malaprohibita. Dengan pernyataan tersebut mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan regional, namun merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Yang kedua ada pengaturan tindak pidana terorisme Indonesia. Peraturan pemerintah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Aturan hukum yang secara khusus tentang pemberantasan terorisme baru muncul setelah terjadinya tragedi bom pertama. Yang kedua ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang secara khusus pemerintah RI menerbitkan peraturan pemerintah untuk kasus bom Bali pertama. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Terbitnya Perpu ini dimaksudkan agar dapat menjerat para pelaku teror bom Bali pertama secara hukum yang dilakukan sebelum terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Yang ketiga ada penegakan hukum tindak pidana terorisme. Alur penegakan hukum tindak pidana terorisme yang pertama ada penyidikan, yang kedua penuntutan, yang ketiga pemeriksaan sidang pengadilan yang diatur di Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang merupakan dasar hukum dalam proses penanganan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme. Ada beberapa hal Ada beberapa hal yang menyimpang atau tidak diatur dalam KUHP yang berkaitan dengan proses beracara terhadap tindak pidana terorisme. Yang pertama ada penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme yang paling lama 7 kali 24 jam yang berbeda dengan KUHP yang penangkapannya 1 kali 24 jam. Yang kedua ada untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan yang ditahan paling lama 6 bulan dengan rincian 4 bulan itu untuk penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan.
Dan selanjutnya ada bukti permulaan yang cukup dapat diperoleh dari laporan intelijen, namun hal ini harus mendapat persetujuan penetapan dari ketua atau wakil pengadilan negeri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti permulaan tersebut. Yang kedua ada alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme. Yang selanjutnya ada pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme. Ada penyidik diberikan hak untuk melakukan penyadapan komunikasi lain. Selanjutnya ada perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana terorisme. Dan yang terakhir adanya ketidakhadiran terdakwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Satria Ilma Maulana. Selanjutnya yang keempat, kami akan membahas tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, disingkat BNPT, menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dengan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dalam membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Lalu kewenangan BNPT meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. BNPT menjadi pusat pengendali krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme. Yang kelima, kami akan membahas tentang pendanaan terorisme. Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism tahun 1999. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Lalu dalam pasal 4 Undang-Undang Terorisme menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice.